Sejarah pelarangan ibadah dari Mesir sampai Banten. Viral pelarangan ibadah Natal umat Kristen di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten oleh Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, akhirnya menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Sejak kapan dan di manakah ada pelarangan ibadah di dunia ini? Pelarangan itu berawal dari Mesir 3.500 tahun silam, yakni Firaun yang melawan hamba Tuhan Nabi Musa. Cerita orang meninggal dunia karena melarang beribadah atau mengganggu gereja, mengganggu pekerjaan Tuhan itu bukan baru sekarang, tetapi sudah terjadi sejak 3.500 tahun silam, yakni sejak Nabi Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan yang kini adalah negara Israel di Timur Tengah. Di kitab Keluaran ini dikenal dengan istilah 10 tulah di Mesir, dan satu dari tulah itu adalah kematian anak sulung, termasuk anak sulung Raja Firaun atau putra mahkota. Setelah 430 tahun bangsa Israel dijajah oleh Firaun di tanah Mesir, Allah mengutus Nabi Musa menghadap Firaun dan berkata agar Firaun harus membebaskan umat Israel keluar dari negeri Mesir. Tujuannya hanya satu, yaitu mereka akan pergi beribadah kepada Tuhan Allah mereka di padang gurun. Misalnya di dalam Keluaran pasal 7 ayatnya yang ke-16 berkata, "Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan." Jadi jelas tujuan mereka adalah beribadah. Dan ternyata Firaun tidak mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir untuk pergi beribadah kepada Tuhan mereka. Lalu dimulailah tulah pertama menimpa Mesir, yakni air menjadi darah. Seluruh air di Mesir, mulai dari sungai Nil dan sumur-sumur di seluruh Mesir, berubah menjadi darah selama 7 hari. Namun meski demikian, Firaun tetap berkeras hati tidak mengizinkan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan kirimkan tulah yang kedua, yakni katak, merayap di seluruh tanah Mesir, mulai dari sungai Nil, di ladang peternakan, sampai ke rumah-rumah. Sampai di sini Firaun tetap berkeras hati. Lalu Tuhan kirimkan ke Mesir tulah yang ketiga, yakni nyamuk. Dan lagi-lagi Firaun tetap tidak mengizinkan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan datangkan lagi tulah keempat, yaitu lalat pikat. Melihat ini, hati Firaun mulai melunak. Nabi Musa pun berdoa agar lalat-lalat itu dilenyapkan. Lalat berhenti, tapi hati Firaun berubah lagi. Dia tidak izinkan umat Israel keluar dari Mesir. Tuhan kirimkan penyakit sampar pada ternak. Seluruh ternak di Mesir mati. Tapi herannya ternak orang Israel tidak ada yang kena sampar. Firaun berkeras hati, Tuhan kirimkan lagi penyakit bara atau tumbuh bisul-bisul pada tubuh manusia. Sudah begitu Firaun masih tidak mengizinkan umat Israel pergi beribadah. Lalu Tuhan kirimkan hujan es. Hujan es ini merusak tanaman dan rumah-rumah. Hujan es selesai, tapi Firaun masih berkeras hati. Lalu Tuhan kirimkan tulah yang ke-8, belalang. Belalang berakhir, Firaun tetap tidak mengizinkan umat Israel pergi beribadah. Lalu Tuhan kirimkan tulah ke-9, gelap gulita 3 hari 3 malam. Sampai di sini Firaun masih melarang umat Israel pergi beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan lakukan yang lebih dahsyat lagi, yaitu kematian anak sulung di seluruh Mesir. Dan malam itu di seluruh Mesir merupakan malam yang penuh horor, karena setiap rumah ada kematian. Lalu Firaun memanggil Musa. Dia katakan, berdoalah untuk kami
agar maut ini berhenti di seluruh Mesir dan kalian boleh pergi keluar dari tanah Mesir. Laki-laki, perempuan, dan seluruh ternak kalian boleh dibawa pergi. Lalu Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir sampai mereka di tepi Laut Kulsum atau Laut Merah. Melihat itu, Firaun berubah pikiran lagi. Dia menyuruh supaya mengejar orang Israel di padang gurun dan bawa pulang mereka ke Mesir. Nabi Musa kemudian dikisahkan dia membelah Laut Kulsum dan terbelahlah laut. Dikejar lagi oleh Firaun dan Firaun tenggelam di dalam laut. Setelah itu umat Israel bebas beribadah di padang gurun selama 40 tahun. Itulah sejarah pelarangan ibadah yang mengakibatkan tulah, bencana, kelaparan, penderitaan, dan kematian. Dan sampai kapankah pelarangan ini akan berlangsung? Selama ada orang benar, selama itulah ada penganiayaan. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 10-12. Tuhan Yesus memberkati.